seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar orang-orang menjadi korban? Memasuki minggu kedua bulan Juni, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah, bahkan menyentuh angka 16.400. Namun, Presiden Joko Widodo masih menanggapi santai. Semua negara sekarang ini mengalami hal yang sama, tertekan oleh yang namanya dolar, kursnya. Ketidakpastian global sekarang ini memang menghantui semua negara. Termasuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang memastikan rasio utang Indonesia masih sehat dan bisa dibayar tepat waktu. Kita nggak ada masalah, hutang kita masih sangat reasonable untuk dibayar. Rasio hutang kita, rasio bunga hutang kita semua ditata dengan baik. Dan ini pengalaman dari pemerintah. Indonesia belum pernah juga saya kira gagal bayar berpuluh-puluh tahun. Hingga 20 Juni 2024, rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat, tembus di angka 16.480. Salah satunya dipicu rumor Prabowo bakal menaikkan rasio utang hingga 50% untuk mendanai program-program yang dijanjikannya. Presiden pun memanggil sejumlah menteri terkait ekonomi ke istana. 24 Juni 2024, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar konferensi pers ditemani dua keponakan Prabowo, Thomas dan Budi Jiwandono, anggota bidang keuangan tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan. Mereka memastikan perekonomian Indonesia dalam keadaan baik, termasuk komitmen pemerintah transisi menjaga defisit, rasio utang, dan pembiayaan program prioritas. Kemudian penguatan dolar terhadap mata uang dunia termasuk rupiah ini seiring dengan keluarnya penguatan dolar akibat yield, namun BI telah mengintervensi. APBN 2024 tetap dijaga defisitnya di bawah 3%. Dan kami sudah menyampaikan juga kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo dan beliau juga memberikan assurance atau keyakinan arahan bahwa beliau komit terhadap defisit di bawah 3%. 71T buat kami adalah suatu angka yang sangat baik. Tadi Ibu Menteri Keuangan menyatakan bahwa kami berkomitmen untuk melakukan program unggulan Pak Prabowo Subianto ini secara bertahap. Keterangan bersama Airlangga, Sri Mulyani, dan Thomas Jiwandono sedikit mampu menenangkan pasar. Senin sore, rupiah ditutup menguat tipis di kisaran 16.390. Sementara bursa saham atau IHSG menguat, ditutup naik hingga 9,18 poin. Namun pasar tetap bergejolak menanti kepastian karena transisi pemerintahan masih terjadi 4 bulan lagi. Terbukti, rupiah terus melemah berada di level 16.428 per dolar Amerika Serikat Rabu sore. Meski IHSG ditutup menguat 22,93 poin Rabu sore. Sinyal ini menjadi pertanda bahwa pasar berada dalam penantian menunggu kejelasan berbagai isu perekonomian hingga menanti kepastian di tangan siapa kebijakan ekonomi diberikan di pemerintahan mendatang. Apakah apa yang terjadi pada rupiah dan pada pasar saham beberapa bulan terakhir ini adalah alarm untuk krisis di Indonesia? Saya sudah bersama Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin, Arsyad Rashid. Pak Arsyad, terima kasih sudah di Rosi. Terima kasih Mbak Rosi. Pak Arsyad, apa yang terjadi pada rupiah? Sebenarnya itu sudah ada gejalanya sejak bulan Maret, sejak The Fed yang secara tidak terduga terus-menerus dengan suku bunga yang tinggi. Dan belakangan kita lihat rupiah sampai ke 16.300 sekian. Pengamat mengatakan psikologisnya 16.500. Mengapa rupiah dan pasar saham belakangan ini seperti dihajar oleh pelaku pasar?
Kalau dibilang dihajar, Mbak Rosy, saya rasa itu nggak dihajar, tetapi situasi kondisi memang benar. Atau dihukum? Nggak pernah dihukum. Kalau saya melihatnya lebih terhadap memang Amerika itu memang menjadi drive, menarik semua uang ke sana. Dan karena apa? Merasa bahwa tadi Fed mengatakan tidak akan menurunkan. Ya, dari kondisi itu dan mengatakan akan pelan-pelan. Jadi dengan demikian kalau sebagai seorang traders, dia mengatakan, waduh kalau begitu saya masuk ke Amerika dulu. Kenapa? Merasa bahwa kalau kita bicara memang secara risk dunia ini kita masih rendah dibandingkan lebih tinggi dibanding Amerika. Karena Amerika lebih menarik. Bukan lebih menarik, tapi merasa bahwa tadi everybody love dollars. Jadi merasa comfortable. Itu psychological sebetulnya. Kalau kita ngomong di sana, apakah memang ada emas di belakang itu dan segala macam. Tapi masalahnya dunia menggunakan dolar. Jadi makanya akhir itulah semua fokusnya terhadap dolar. Nah jadi untuk balik ke Indonesia, saya rasa Indonesia itu secara fundamental makroekonominya baik kok. Tapi kalau pengamat mengatakan bahwa ini adalah harus dicermati, sebuah sinyal yang harus diwaspadai karena ini bisa saja masuk ke dalam satu situasi yang krisis. Betul, itu harus. Kewaspadaan itu harus, apalagi sebagai bisnis. Dalam bisnis itu kita harus selalu waspada, harus agile kita selalu. Nah, kalau kita melihat ke situasi kurs begini, pastinya harus ada kewaspadaan. Nah, kenapa? Kita mesti melihat lagi begini, balik kepada bahwa apa yang terjadi di luar. Secara geopolitik, secara ekonomi di luar pada saat ini memang nggak baik-baik saja. Jadi kalau bicara Indonesia, makroekonomi baik-baik saja. Tapi bicara di dunia sekarang ini, dengan ada geopolitikal, dengan perang di Timur Tengah dan segala macam, at any time, misalnya contoh, waktu itu ada mulai pertempuran sedikit di Timur Tengah, tiba-tiba harga energi naik. Dan ini kan sangat sensitif. Jadi kalau bayangkan tiba-tiba energi dunia naik, apakah akan berdampak terhadap Indonesia? Yes, bukan hanya Indonesia, globally. Tapi disitulah kewaspadaan sebagai salah satu contoh yang kita harus siapkan diri. Tetapi selain itu juga, kita juga mesti ingat selain itu kita harus menyiapkan diri kewaspadaan ini dalam konteks yang lainnya. Apa misalnya pangan. Nah di situ juga kita harus bersiap diri. Karena bukan apa, ada dua efek. Satu efek adalah mengenai climate change. Yang sekarang ini walaupun gimana pun, bayangin Dubai aja bisa banjir. Dubai yang tiba-tiba nggak pernah hujannya sebesar itu. Jadi the climate change ini juga efek. Nah ini yang harus kita perhatikan. Jadi pangan ini menjadi utama juga menurut saya selain tadi energi. Karena apa? Tadi bagaimana memastikan harga pangan bisa kita tahan. Karena baliknya ke perut nantinya. Kalau misalnya orang tetap mengkhawatirkan karena rupiah itu seperti tidak turun-turun, tetap dalam batas 16.500. Kita tahu Bank Indonesia juga melakukan intervensi. Banyak pengamat yang kemudian mengkritik karena sebenarnya bukan itu yang dibutuhkan. Tetapi jangan melawan pasar dengan intervensi yang kemudian dianggap membuang-buang uang BI. Anda berada di posisi yang mana? Begini, satu hal ada dua sisi pemikiran tadi. Kalau saya melihatnya gini, bahwa apa yang BI laksanakan itu harus dilakukan. Memang tinggal jumlahnya. Dan bukan apa, sekarang Indonesia posisinya sebagai reserve-nya contohnya. Itu kalau nggak salah 6 kali daripada ekspor kita. Jadi kita mempunyai kekuatan yang cukup pada saat ini. Nah namun BI harus melakukan itu untuk supaya juga pasar signaling bahwa we are here, we are ready, we are okay gitu. Nah bisa pembahasan perlu atau tidaknya, itu bisa panjang. Tapi menurut Anda itu adalah sebuah signal bahwa BI ada begitu. BI jadi ada, tapi kalau kita lihat misalnya negara-negara G7, Pak Jokowi mengatakan kenapa competitiveness Jepang kalah dari Indonesia karena jatuhnya yen itu lebih dalam dari kita. Ya karena ketika yen jatuh bank sentralnya Jepang tidak melakukan intervensi. Mengapa kita tidak melakukan hal yang sama? Itu bedanya, mereka G7 kalau kita masih G20. Kita masih menjadi developing country. We have to give signal. Kalau negara G7 orang sudah menganggapnya warak saksa. Semuanya ada. Tapi kalau kita sangat sensitif. Jadi signal itu diperlukan. Apalagi kita sebagai developing country. Dan kita juga mesti ingat orang memperhatikan kita dalam konteks transisi. Apa? Karena kita baru selesai election, ada lebih new government, pemerintahan baru yang akan ada nanti. Orang kan masih bertanya-tanya, pastinya melihat situasi kondisi. Jadi kalau istilahnya gini lah, kalau selama ini fokusnya di mana, sekarang fokus ke Indonesia mungkin 2-3 kali lipat. Itu yang terjadi pada saat ini. Kita mengetahui bahwa higher for longer. Dan kemudian suku bunga Amerika Serikat tinggi untuk waktu yang lebih lama. Di sisi lain sebenarnya apapun yang terjadi pada Amerika sebenarnya
orang mengatakan Amerika mau inflasi seberapa besar juga tidak seperti Indonesia atau developing countries yang sangat waspada terhadap inflasi. Amerika tidak. Tapi kan ini apapun soal dolar, ya apapun yang terjadi pada Amerika orang ingin pegang dolar. Tapi untuk pengusaha sendiri, apa kebijakan seperti apa yang diinginkan oleh pengusaha ketika dolar menjadi sesuatu yang bisa dibilang uncontrollable, keputusan seperti apa atau bauran kebijakan seperti apa yang diharapkan oleh Nah, otoritas? kalau kita bicara itu, kita bicara gini, satu sekarang fokusnya semua memang hanya kepada kurs rupiah. Memang betul, itu penting kita lihat. Tapi juga sekarang untuk mempertahankan manufacturing kita, industri kita, itu juga harus dilihat dari sisi yang lain, itu insentif yang bisa diberikan oleh pemerintah. Ini sebagai contoh. Sekarang kita ingin, intinya untuk supaya rupiah itu kita kuat apa sih? Devisa masuk. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan pendapatan apa investasi, perdagangan buat Indonesia. Oke, disitulah penguatan rupiah. Nah, kita balik kepada sisi sekarang manufacturing kita. Nah, di sisi ini bagaimana kita bisa mendorong manufacturing ini, yang dimana kebanyakan untuk ekspor yang kita harus fokuskan supaya keluar selain domestic market yang kita lakukan. Nah, di sisi ini sendiri untuk bicara ekspor ini ada hal-hal yang harus dimudahkan. Contoh, barang masuk ke Indonesia. Kalau itu memang untuk re-export dan menjadi bahan nantinya adalah bahan yang membuat values untuk Indonesia, mesti dimudahkan. Biayanya dinolkan kalau bisa. Ini yang tidak Anda lihat? Saya melihatnya sekarang ini adalah memang karena situasinya berubah sangat cepat. Makanya ini yang sedang kita juga bicarakan dengan pemerintah. Dan saya rasa pemerintah sekarang ini menurut saya sangat responsif dan mau diajak bicara. Oke, karena menarik karena Anda baru saja mengatakan harusnya untuk memperkuat rupiah maka kita harus memperkuat bagaimana devisa itu masuk ke dalam negeri. Pak Jokowi itu happy sekali mengatakan daya saing Indonesia version Institute for Management Development itu Indonesia naik ke 27, mengalahkan Inggris di 28, mengalahkan Jepang bahkan Malaysia. Tapi kemudian justru Ketum Apindo, wakil ketua Anda, mengatakan bahwa pengusaha itu mengeluh biaya logistiknya mahal. Masalah yang selalu konsisten adalah high cost economy. Jadi ini sesuatu yang sangat kontradiktif. Satu sisi katanya kita kompetitifnya tinggi, tetapi pengusaha mengatakan bahwa kita cost ekonominya satu sisi competitiveness kita bersaing, tapi sisi lain cost of economy kita juga tinggi. Jadi pertama lihat ini, kalau kita bicara competitiveness kita harus appreciate dulu bahwa competitiveness kita itu lebih baik. Tapi PR kita memang belum selesai. Jadi competitive is one thing and it's good buat kita. Tapi sekarang PR kita masih banyak. Nah, di sisi ini penting sekali memang ke depannya. Saya sangat agree. Tapi menurut Anda dari mana ya ukurannya bahwa kita competitiveness kita lebih baik? Bermacam-macam, Mbak Osi. Karena kalau bicara tadi bahwa kita punya resources, misalnya sebagai contoh. Resources kita mungkin lebih kompetitif dibanding yang lainnya di dunia ini. Karena cost of production kita lebih rendah dan lain-lain. Jadi sisi kompetitif itu kita bisa lihat as a whole country. Tapi balik lagi sekarang kalau kita bicara apa ini kan adalah yang penting bukan saya mengatakan Pak Prabowo. Saya mengatakan bahwa apa yang dikatakan Pak Prabowo, Presiden-elek kita, mengatakan bahwa kita harus bergotong royong. Ini kunci, betul. Saya setuju sekali. Apa gotong royongnya? Bahwa antara pemerintah, private sectors, dan ada stakeholders ini harus kita kerjasama. Kenapa? Tantangannya besar. Nah, untuk apa? Supaya kita punya economic growth. Kunci-kuncinya adalah bagaimana memastikan devisa masuk. Ya, untuk itu kita perlu investasi. Untuk investasi itu, untuk maju growth ke depan tidak bisa hanya dari APBN, tapi juga harus dari non-APBN. Nah, di sisi ini bagaimana swasta harus ikut berpartisipasi. Jadi diskusi ini harus terjadi. Dan swastanya bukan hanya swasta nasional, tapi swasta dari luar juga. Nah, kombinasi inilah yang akan membuat economic growth yang saya percaya sih dengan 8%-nya. Kenapa? Karena kita harus optimis. Walaupun banyak orang bilang, wah ngomongin sekarang 8% bagaimana? Don't say that. Kenapa? Kita mulai dengan suatu dream. Kita ingin menuju Indonesia Emas 2045. Tapi dengan demikian, kita harus punya suatu keberanian dan kepedean mengatakan bahwa we can grow at 8%. Kita harus coba dulu dong. Untuk itu bagaimana? Ya tadi, ada dana APBN, ada dana non-APBN. Non-APBN-nya inilah dari mana? Swasta. Nah untuk itu marilah bersama-sama. Jadi gotong royong ini penting sekali karena ini akan menggairahkan bukan hanya pengusaha besar, pengusaha menengah,
kecil sampai pun mikro. Anda nggak melihat ya ketika situasi rupiah kita sudah di atas 16.000 ini sebuah alarm untuk situasi yang bisa berdampak pada krisis? Saya bilang tadi waspada iya, tapi jangan pesimis. Karena kalau kita pesimis, energi the whole country pesimis, semuanya biasanya turun. Ini kita harus optimis dong, kita harus melihatnya secara positif. Walaupun saya bukan mengatakan diam-diam saja, waspada, yes. Agility, penting. Makanya pengusaha bicara agility, bagaimana supaya kita bisa adaptif, kita harus inovatif dan resiliensi. Nah ini resiliensi yang kita butuhkan. Seberapa besar tadi Anda mengatakan ada masa transisi, bahwa di masa ini, masa transisi politik dari pemerintahan Pak Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo ini mempengaruhi ekonomi Indonesia? Boleh katakan begini, karena there is kan cukup panjang perubahan transisinya ini. Ya. Yang dimana sekarang semua kan melihat, oh ada apa nih, bagaimana ke depannya, semua kan bertanya-tanya. Tapi kan kita belum menyelesaikan pemerintahan ini. Pemerintahan ini harus selesaikan dulu, barulah berlanjut kepada yang selanjutnya. Dan sudah ada jelas. Tapi kan rupiah kalau di pasar uang nggak bisa menunggu. Betul, betul sekali. Makanya apa yang dilakukan sekarang ini menurut saya sudah bagus. Misalnya contoh, tim asistensi daripada Pak Prabowo bertemu dengan pemerintah. Itu kan persiapan. Sebenarnya it's a good signal menurut saya. Kenapa? Mempersiapkan supaya beliau nanti bisa istilahnya lari waktu sejak bulan Oktober nanti. Tapi sekarang ini persiapan ke situ. Jadi harus dilihat dua sisi. Pemerintah hari ini dan pemerintah masa depan. Yang Dan apakah Anda melihat itulah yang sedang ditunggu oleh pasar? Pastinya pasar menunggu dong. Pastinya menunggu melihat. Tapi tadi saya melihat pada hari ini efeknya banyak juga lebih terhadap external factors. Karena ketakutan fear banyak keluar itu bagaimana nih keadaan di luar, efeknya bagaimana terhadap Indonesia. Semua masih traumatik pada tahun 98. Tapi kita harus mesti lihat bahwa tahun kondisi 98 dengan hari ini berbeda. Tapi fear factor itu ada loh. Nah, tapi misalnya sebagai contoh lah, Bank Indonesia dulu dan Bank Indonesia hari ini. Dulu Bank Indonesia tidak punya instrumen untuk memonitor hutang-hutang swasta sebagai contoh. Dulu nggak ada, sekarang ada. Jadi bisa dilihat. Dulu kan kecolongannya itu kurang lebih. Ya kan? Nah, jadi dengan itu fundamental kita berbeda. Jadi meskipun rupiah bisa sama seperti masa krisis waktu itu. Karena udah berbeda. Tapi itu jangan dibandingkan dengan kita masuk krisis di tahun 98. Beda. Karena keadaan kita dahulu, persiapan kita, dulu kita banyak yang kita belajar dari 98. Jadi dari 98 banyak kita belajar yang kita sekarang ini sudah persiapkan untuk hari ini. Kapanpun. Makanya kalau dilihat resiliensi Indonesia cukup bagus tuh. Even pandemik kita bisa menjaga hal tersebut. Oke. Saya mau masuk ke apa yang terjadi di hari Senin kemarin ketika konferensi pers antar Menteri Keuangan dan tim sinkronisasi Presiden terpilih Prabowo. Karena ketika kondisi perekonomian jadi sorotan, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan dan tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran bertemu. Mengapa dalam pertemuan ini anggaran program makan bergizi gratis sebesar 71 triliun diberi penekanan? Presiden terpilih Bapak Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makanan bergizi gratis MBG dilaksanakan secara bertahap. Dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau, tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar 71 triliun di dalam RAPBN 2025. Angka 71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 hingga 2,82. Dengan angka 71T tersebut, dengan kesepakatan tersebut, artinya defisit itu, range itu terjamin. Dan rasio hutang terhadap PDB yang pernah mungkin beberapa minggu lalu dikatakan, ya kita mempunyai rencana ke atas 50% dan sebagainya, itu tidak mungkin. Masih bersama dengan Ketua Umum Kadin, yaitu Kamar Dagang dan Industri, yaitu Bapak Arsyad Rashid. Pak Arsyad, Yes. kemarin hari Senin kita lihat ada pertemuan antara Bu Sri Mulyani, Thomas atau Tommy Jiwandono dan sang adik Budi Jiwandono, ada Menko Perekonomian juga. Tadi sempat Pak Arsyad menyinggung soal itu bagus, sinyal bagus. Kenapa? Bisa menenangkan pasar ya?
Bukan utamanya begini, bahwa persiapan itu sudah dilakukan dari sekarang, bukan last minute. Kita kadang-kadang suka lastminute.com. Ini dimulai dari sekarang untuk melihat ke depan. Oke, persiapan Itu- satu hal. itu penting. Tetapi kenapa konferensi pers untuk menyatakan soal defisit tidak akan lebih dari 3% atau dijaga Ya, karena APBN? mungkin ya, kalau dilihat begini, waktu itu mungkin semua publik ya melihat bahwa angka yang lebih besar daripada 91T waktu itu kan besar sekali. Ini gimana nih beban untuk APBN bagaimana? Itu yang ditunggu oleh pasar. Padahal kan apa yang terjadi adalah sekarang ini jelas tadi dikatakan bahwa akan terjadi bit by bit, porsi per porsi pelan-pelan yang akan dilakukannya. Nah, tapi juga harus dilihat dari konteks mana. Ini sorry Rosi, bicaranya ini adalah kalau kita bicara makan siang ini atau bicara masalah ini adalah bicara nutrisi. Kita bicara bagaimana mengenai nutrisi dan gizi. Nah, di sisi ini sebetulnya penting sekali nih untuk kedepannya. Kenapa? Kalau kita bicara selalu bonus demografi, bonus demografi, bonus demografi. Bonus demografi ini bisa malapetaka tanpa dua hal. Satu kesehatan, dua pendidikan. Kesehatan itu salah satunya adalah bicara gizi dan nutrisi. Yang dimana itu pertama untuk yang namanya pelajar-pelajar atau anak-anak muda kita. Dan yang kedua adalah khusus untuk ibu-ibu yang hamil. Jadi di sini bisa menyediakan stunting dan juga tadi menyediakan ini. Karena di sisi lain juga bahwa kalau kita tidak menyiapkan generasi muda kita dengan gizi dan usia yang benar, apa yang terjadi nantinya? Bukan bonus. Tidak ada yang meragukan soal program unggulan Pak Prabowo soal makan bergizi gratis. Tetapi kan yang selalu ditanyakan oleh para investor, pelaku pasar, pengusaha itu adalah kita punya program unggulan warisan Pak Jokowi, IKN misalnya, dan Pak Prabowo juga sebagai presiden terpilih tentu ingin punya legacy program unggulan. Kan pertanyaannya uang dari mana? Tadi Anda mengatakan bahwa ya yang APBN orang bertanya kan soal alokasi jumlah bagaimana pembiayaannya. Anda menitik beratkan bahwa makan bergizi gratis itu penting untuk ya bangsa. Impact terhadap investasi manusia. Betul. Artinya Anda setuju bahwa makan gratis bergizi inilah yang perlu diprioritaskan, bukan IKN. Oh, saya bukan mengatakan begitu. Saya mengatakan gini, akhirnya memang bahwa ini harus dilacakan. Prioritas-prioritas mana saja yang harus dilakukan. Bahwa dua punya prioritas khusus ya. Satu adalah gizi, satu lagi IKN. IKN itu sendiri akan sekarang menjadi yang namanya wing of economic growth yang ada di Indonesia. Harapannya begitu. Makanya kayak seperti Kadin sekarang ini. Yang kita lihat sekarang ini, karena kita melupakan negara tetangga kita, jiran-jiran kita. Waktu ASEAN kemarin, kita sodorkan menjadi namanya Borneo Economic Corridor. Itu untuk apa? Di antara Borneo kita, di situ ada Brunei, Darussalam. Di situ ada Sabah dan Sarawak, bagian dari Malaysia. Dan juga Kalimantan. Ini juga harus dibuat suatu economic growth. Karena buat mereka juga sangat ingin ada economic growth dan melihat IKN oleh mereka nih. Di luar Pulau Jawa lah. Nah, tapi Anda tahu kan bahwa ini menjadi pertanyaan banyak orang. Pasti banyak pertanyaan. Saya menarik begini Pak Arsyad. Karena kalau kita melihat berkali-kali dalam preskon itu, baik Pak Menko Erlangga, Bu Sri Mulyani itu selalu mengatakan sudah bertemu dengan Pak Prabowo, dengan Tommy Jiwandono, perwakilan dari pimpinan DPR Dasko. Jadi itu seperti ingin selalu dikedepankan. Menurut Anda apa memang ini yang ingin dengar oleh pasar? Kekompakan atau keberlanjutan kedisiplinan APBN? Sudah pasti yang diinginkan oleh pasar itu adalah keberlanjutan. Smooth transition, itu yang paling penting. Ya. Yang kedua pastinya pasar tuh tidak mau kaget-kagetan. Dia tidak mau kaget. Pasar tuh nggak mau dengan kaget. Nah dengan demikian selalu ingin melihat apa yang terjadi. Jadi sekarang bagaimana nih APBN-nya ke depan bagaimana? Nah ini menarik. Pak Prabowo itu terpilih 58%. Pak Prabowo itu ketika kampanye adalah keberlanjutan Pak Jokowi. Tidak ada yang meragukan itu. Pak Prabowo sendiri mengatakan bahwa saya bisa menang karena Pak Jokowi. Ketika Pak Prabowo dalam masa transisi sebelum pelantikan, mengapa orang masih ragu tentang apa yang akan terjadi pada arah ekonomi? Menurut saya bukan suatu keraguan. Keraguan itu datang dari apa? Karena faktor yang terjadi di luar dan adanya rupiah kondisi hari ini demikian, kursnya itu menjadi perhatian. Tapi yang penting kita lihat begini, bahwa walaupun bagaimanapun, apapun dalam proses transisi yang ada, pasti semua pasar ingin melihat ini nantinya gimana. Ya, nah, tapi di sisi itu, kenapa itu adalah bahasa dari ingin melihat karena merasa belum pasti. Tapi kan pastinya gini loh Rosi,
pertanyaannya adalah, ini kayak permainan satu game sports. Sekarang kita misalnya main bola, ada 11 orang pemain bolanya. Pertanyaan yang mendasar kan orang menunggu siapa ya orang 11 orang ini nanti ke depan. Ya. Ada begini soalnya, kita masuk ke apa yang menjadi penjelasan Sri Mulyani. Kira-kira ia mengatakan adalah tidak ada gap antara apa yang setelah kami bikin, kami rencanakan di bawah Pak Jokowi dan apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Ini kalimat Sri Mulyani. Komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi kami lakukan terus-menerus dengan tim presiden terpilih. Ini untuk menunjukkan bahwa tidak ada gap antara RUU yang kita susun di bawah Presiden Jokowi dengan program prioritas yang ingin dan akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru di bawah Presiden terpilih yaitu Bapak Prabowo. Ditekankan oleh Menteri Keuangan bahwa tidak ada gap. Jadi ingin meyakinkan pasar, trust, percayalah. Kenapa pasar masih harus diyakinkan untuk seorang presiden yang memang kelanjutan dari Pak Jokowi? Sekarang gini, walaupun bagaimanapun keberlanjutan yes, tapi kan pasti dan tata caranya akan berbeda. Apa yang dipikirkan secara strategi ke depan. Nah, apa yang ada begini loh, saya melihatnya adalah bahwa sekarang ini budget sampai tahun 2025 itu masih dibuat oleh pemerintahan saat ini. Nantilah setelah 2025 ke depan itu dari pemerintahan selanjutnya. Jadi untuk itu bagaimana yang di pasar ingin tahu adalah ini waktu cut off di tahun 24 karena Oktober 24 itu akan ada presiden baru. Terus 2025 itu masih anggaran yang digunakan oleh yang dibuat oleh pemerintah yang lama. Nanti pemerintah yang baru bagaimana? Ini sinkron nggak? Nah, dengan ada ini itulah sinkronisasi. Makanya saya clear sekali bahwa kenapa diutamakan tenang saja. Kita sudah membahas apapun yang akan terjadi tahun 2025, walaupun dibuat oleh pemerintah hari ini, itu bisa melaksanakannya. Kan ya. Itu. Kalau itu misalnya presidennya adalah presiden yang tidak berada dalam satu perahu dalam pilpres, wajar ada kekhawatiran itu. Tetapi kalau saya bilang bukan gitu. Tetapi ketika ini adalah keberlanjutan, mengapa pasar itu begitu gampang mendapat sentimen negatif? Itu dia. Pasar tuh sensi. Pasar tuh sangat sensi dengan situasi. Sangat sensitif. Sangat sensitif pasar itu. Jadi apapun ada fear, selalu fear factor gitu. Fearnya dulu. Kenapa? Karena any perubahan, kita manusia semua. Kalau any change, pasti takut. Nah ini yang terjadi. Walaupun bagaimanapun, mau bagaimanapun mengatakan, oh ini transisi, ini adalah continuation, yes. Tapi perubahan. Perubahan kan orang takut dengan suatu perubahan. Itu wajar semua orang begitu. Nah, the change happening. Makanya pengen tahu bagaimana nih. Udah gimana nih pertanyaan itu. Tapi tadi saya punya keyakinan bahwa nantinya apa yang kita lakukan sekarang ini dilakukan oleh proses transisi yang terjadi. Nah harapannya adalah setelah nanti pasar mendapatkan keterangan lebih jelas, misalnya contoh siapa sih tim bolanya nih misalnya ke depan. Lalu bagaimana dari situ dijelaskan bagaimana. Oke, sebelum masuk ke situ saya ada pertanyaan tentang memang siapa yang ada di kabinet. Terutama yang selalu jadi pertanyaan adalah Menteri Keuangannya siapa. Tapi saya mau masuk dulu misalnya apa yang pernah dikatakan oleh Presiden terpilih Pak Prabowo di Qatar Economic Forum. Yang kita punya tradisi pengelolaan fiskal yang hati-hati, defisit di bawah 3%. Di Indonesia adalah arbiter yang tidak banyak negara di dunia menerapkan itu. Jadi sekarang saya pikir saatnya untuk lebih berani dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Apakah kata berani itu kemudian dibaca oleh pasar ini bisa defisitnya lebih progresif alias ya meskipun Pak Prabowo mengatakan tetap di bawah 3% tapi 3,50, 3,58 itu cukup sensitif dibaca oleh pasar. Plus tadi Tommy Jiwandono menegaskan bahwa rumors yang mengatakan bahwa utang bisa 50% dari PDB itu ditepis itu adalah rumors. Apakah memang isu-isu ini yang dibaca atau rumors ini yang dibaca oleh pelaku pasar? Itu dia, masalahnya adalah semua saya bilang sensi dan melihat ini semuanya. Tapi baliknya gini Ros, bahwa yang ingin Pak Prabowo katakan menurut saya ya adalah bahwa dia ingin progresif dalam konteks ekonomi ke depan. Oke. Kenapa? Karena kalau kita semua ingin tadi Indonesia emas 2045, kita harus jelas bahwa Indonesia harus bergerak di angka 8%.
7 to 8% economic growth ke depannya. Oke. Untuk demikian bagaimana caranya gitu. Nah, sedangkan APBN kita bisa berapa? Makanya saya katakan misalnya 8% nih, APBN kita bisa 3,5 sampai 4%. Masih ada 4% lagi, dari mana growth ini? Apakah dari BUMN? Di situ swasta mana aja, domestik berapa, swasta dari internasional berapa. Ini yang harus disiapkan. Yang dimana kalau ini bisa kita lakukan, tadi mendorong semua ini untuk economic growth tadi gitu. Ya. Jadi itu Situasi geopolitik yang belum selesai atau ekonomi dunia yang tidak baik-baik saja, kita punya anggaran yang tentu tidak terlalu mewah, Betul. tapi kita ingin melakukan sesuatu yang penting. Menurut Anda, sektor apa yang akan dikorbankan? Apakah dengan geopolitik yang masih tinggi, maka ada kemungkinan subsidi energi itu menjadi salah satu yang akan dilepas? banyak hal ke depannya memang harus ada keputusan-keputusan. Yang kadang-kadang mungkin keputusannya tidak populer kemungkinan. Tetapi yang paling penting adalah menjaga Indonesia untuk maju ke depan. Ya. Nah sekarang ini begini, kalau kita bicara economic growth dan kita bicara di luar ini semua geopolitik tidak baik-baik saja. Keadaan di situ ada perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok, ada hal-hal yang lain. Nah tapi kita juga harus mencermati melihat dari situasi yang ada sekarang tidak baik di dunia, bagaimana Indonesia bisa memposisikan diri dan mengambil benefit, advantage dari posisi yang ada. Karena tadi sebetulnya Indonesia ini, ASEAN dan khususnya Indonesia, ini punya suatu hal yang saya mengatakan keluar biasaan. Kenapa? Orang semua fokusnya terhadap kita. Nah untuk itu, apa yang dilakukan sekarang oleh pemerintah sebagai contoh, masuk ke dalam OECD, itu kan menjadi salah satu juga ketenangan terhadap internasional. Kenapa? Melihat bahwa Indonesia akan melakukan proses reformasi yang berkelanjutan. Ya, tetapi tidak kalah penting adalah ketika dunia internasional itu melihat siapa menteri keuangannya. Oh setuju. Dan banyak setuju. sekali yang mempertanyakan setelah ini siapa yang akan menggantikan Betul. seorang Sri Mulyani Betul. par excellence seperti dia. Apakah pelaku usaha juga menanti-nanti siapa yang akan menjadi bendahara negara? Pastinya Ros, semua orang. Seperti yang menggantikan seorang Sri Mulyani. Pasti Ros, pastinya semua memikirkan siapa sih the next CFO of Indonesia. Kan gitu. Siapa nih yang akan memegang peran itu? Pastinya itu menjadi salah satu symbolic continuation. Dan simbolik mengatakan gimana nih ke depannya. Karena itu yang pasar selalu inginkan kan. Dan tadi dengan Bu Sri Mulyani, karena orang sudah terbiasa dengan Bu Sri Mulyani. Sudah 10 tahun dan Bu Sri Mulyani always been there. Dan sudah melewati pandemi. Diakui internasional. Akui luar biasa, ya kan. Tapi gitu kita kan juga harus move on. Pertanyaan who's next. Jadi wajar bertanya-tanya, iya dong. Tapi kan belum ada keputusan sampai dengan bulan Oktober. Mungkin tadi dikatakan waktunya panjang sekali ya untuk orang menunggu. Ya tapi faktanya begitu. Dan sekarang ini ya pasti yang kita harapkan adalah seorang Menteri Keuangan yang nantinya dilihat oleh pasar begini. Ya. Kan gitu. Karena itu salah satu sentimen yang akan bisa sangat mudah terbaca. Siapa Pastinya. yang akan menjadi menteri? Dan saya yakin Pak Prabowo akan memilih seseorang yang akan mempunyai tadi kredibilitas ya secara internasional, yang dimana mempunyai suatu credibility yang bisa membawa Indonesia ke depan ini. Nah di sisi lain tapi juga tadi kalau lihat bola kan harus lihat semuanya. Kalau timnya itu kan satu misalnya striker, defense-nya siapa, ininya siapa dan sekaligus semuanya. Nah itu jadi hal yang sangat penting sih, memang signal kepada pasar. Siapa nanti yang akan menempati posisi-posisi di kabinet. Ya. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya. Ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Lalu mengapa kita masih bisa mengatakan ekonomi Indonesia baik-baik saja? Sampaikan isu-isu yang positif, hal-hal yang positif, sehingga pasar menjadi yakin, pasar menjadi optimis terhadap fundamental ekonomi kita yang memang sebetulnya berada pada posisi yang baik. Kalau ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja, lalu mengapa kita bisa dengan percaya diri mengatakan Indonesia ekonominya baik-baik saja? Bersama saya Ketua Umum Kadin, Bapak Arsyad Rashid. Pak Arsyad, itu pertanyaannya. Kalau ekonomi dunia tidak baik-baik saja, kok kita seperti terlalu percaya diri mengatakan kita baik-baik saja? Sedang menghibur masyarakat atau denial? Pertama itu yang harus kita jaga tadi positif energi yang ada di Indonesia. Tapi yang penting begini, kalau dibilang tadi betul Indonesia secara makro baik-baik saja. Di luar tidak baik-baik. Tapi yang tidak baik-baik ini bisa masuk ke kita
dan akhirnya membuat kita tidak baik-baik. Makanya kewaspadaan itu harus ada. Makanya sekarang ini harus dipersiapkan. Makanya diskusi banyak saran-saran diberikan pada pemerintah untuk apa? Insentif-insentif yang bisa diberikan pada industri dan juga khususnya manufacturing. Dan khususnya untuk yang namanya tadi, yang padat karyanya. Itu yang penting. Survei Bank Indonesia bulan Mei itu bulan Mei yang dirilis bulan Juni 2024, ekspektasi ketersediaan lapangan kerja menunjukkan masyarakat memperkirakan cari kerja 6 bulan ke depan makin susah. Dan itu ditandai dengan pabrik sepatu bata tutup, yang terbaru PHK 13.800 buruh di 10 pabrik tekstil, belum termasuk PHK di perusahaan-perusahaan startup. Yes. Kalau cari kerja saja susah, apanya yang baik dari ekonomi Indonesia? Jangan dilihat dari sisi itu juga sekarang. Tadi ya memang ada yang di PHK dan semuanya dan harus ada insentif-insentif khusus yang diberikan tadi. Tapi bicara lapangan pekerjaan, ini memang permasalahan yang besar. Yang dimana kita mempunyai populasi bonus demografi kita yang mudah-mudahan ini banyak. Sekarang pertanyaan jumlah investasi yang kita masuk dan untuk menyiapkan lapangan pekerja itu sudah sampai di mana. Dan juga digitalisasi yang ada, itu dengan adanya digitalisasi, itu yang namanya mengurangi jumlah pekerjaan. Jadi lebih banyak bukan padat karya sekarang investasi, tapi padat modal. Nah, untuk itu kita harus realize itu. Nah, untuk itu makanya kenapa penting sekali kita fokus terhadap apa? Exporting skills. Oke. Di mana kita harus bersedia untuk mengatakan bagaimana negara mana demografi yang senior yang membutuhkan bantuan pekerjaan di sana, kita kirim skill workers kita ke sana. Dan ini harus kita lakukan. Walaupun nanti ekonomi growth kita juga sudah tambah baik lagi dan keadaan ini, tetap harus kita siapkan itu. Kenapa? Tadi yang saya katakan digitalisasi dengan ada teknologi yang namanya industri 4.0 ini, itu akan mengurangi jumlah pekerjaan. Jadi dengan demikian kita harus menyiapkan sumber daya manusia kita dengan pendidikan, dengan vokasi. Tetapi kemudian dia bekerja di luar negeri. Dengan vokasi tadi. Dengan vokasi bekerja bukan hanya di dalam dan di luar. Makanya sekarang kita di Kadin membuat peta jalan 2045. Karena gini, kalau kita mau memastikan skill apa yang dibutuhkan ke depan, kita mesti tahu dulu nih sampai 2045 sektor mana mau yang kita dorong, manufacturing mana kita dorong, dari situ teknologi apa yang kita ingin lakukan. Setelah kita tahu teknologinya bagaimana, baru kita bicara lagi skill apa yang dibutuhkan ke depan. Nah, itu satu. Karena tanpa itu bonus demografi kita bukan bonus. Generasi emas, tapi generasi cemas. Nah, disitulah makanya kita nggak mau bikin cemas, kita mau buat emas. Makanya kita harus persiapkan nih. Kita bicara vokasi, bicara export of skills, itu harus dilakukan. Harus. Kenapa? Walaupun ke depan bagus. Untuk apa? Untuk teman-teman, untuk adik-adik kita mempelajari juga di industri-industri yang memang belum ada mungkin di Indonesia. Pak Arsyad, kita melihat bagaimana kita kedatangan misalnya bos Apple, Elon Musk, bahkan dapat sorotan Elon Musk, dapat karpet merah, dipuji oleh mendapat sambutan yang luar biasa oleh pemerintah Indonesia. Tetapi Menteri Investasi Pak Bahlil sendiri mengatakan Elon Musk itu cuman investasinya 3 miliar dan karyawannya cuma 3 orang. Jadi selama ini bagaimana selebrasi kedatangan bos-bos yang katanya akan membawa investasi, tetapi seberapa konkret sebenarnya mereka punya investasi di Indonesia? Itu harus kita lihat tuh ya. Karena kita nggak bisa mengeneralisir setiap yang hadir itu pasti akan investasi. Karena ini yang harus kita pastikan. Keseriusan daripada investor itu untuk masuk ke Indonesia. Ya. Yang dimana kita juga harus menyadari apa yang harus kita siapkan. Waktu kita mengundang investor itu masuk, kita harus menyiapkan diri. Contohnya skill, balik lagi. Skill apa yang dibutuhkan, kita harus persiapkan. Nah itulah yang dimana kita tidak boleh memikirkan bahwa kita yang paling cantik di ASEAN. Bisa ASEAN aja deh. Dengan Malaysia, dengan Vietnam, dengan Thailand, kita harus lebih kompetitif dibanding mereka. Karena ini kita lagi rebutan. Kalau saya bilang ini udah perang ekonomi sekarang ini. Perang dunia, udah perang ekonomi. Nah untuk itu, persiapan perang kita adalah persiapan untuk menyiapkan produk, menyiapkan jasa, dan bagaimana membuat attractiveness terhadap investasi masuk ke Indonesia. Yang sebenarnya paling terlihat adalah ketika Tim Cook Apple datang ke Indonesia, ternyata ia juga roadshow ke banyak pihak. Oke, Apple katanya investasi tapi seperti membuka akademi
ternyata. Begini Ros, Tapi ternyata di sini kita harus belajar. dia Ros. di negara lain dia investasinya jauh lebih besar. Di sini Ros, disinilah kita harus belajar. Seperti contohnya, saya kasih contoh Singapura lah. Kita contoh di Singapura itu ada namanya Kementerian EDB, Economic Development, ya. Nah, itu melihat tuh bisa mengcustomize loh untuk setiap investor. Kenapa? Karena setiap perusahaan itu berbeda-beda. Kadang-kadang kita tidak bisa yang namanya menyamakan semua, nggak bisa. Jadi memang harus unik. Ini kalau kita mau attract misalnya seorang Apple ke sini, oke, apa sih yang dibutuhkan Apple? Bagaimana apa yang diinginkan? Apa yang harus supaya bisa menarik mereka ke sini? Jadi nggak bisa kita generik semua proposal itu sama, proposal ke A, B, C, nggak bisa. Nah itu kita harus lebih agile. Di situ kita harus belajar nih, kayak Singapura, ya kita belajar itu. Anda bicara Singapura, ada yang baru karena soal Singapura ini juga disinggung oleh Presiden Jokowi soal konser Taylor Swift. Ini dia. Kita tahu yang baru saja diselenggarakan Taylor Swift di Singapura di bulan Maret yang lalu diselenggarakan 6 hari di Singapura. Yang nonton saya kira lebih dari separuh itu orang Indonesia. Saya ingat konser Coldplay. Indonesia dapat, tapi hanya 1 hari. Hanya 1 hari. Singapura dapat 4 hari. Penuh, tambah lagi jadi 5 hari. Penuh, tambah lagi jadi 6 hari. Saya pastikan lebih dari separuh dari Indonesia. Karena di sini tiketnya baru 20 menit saja sudah habis. Tapi mau nambah nggak bisa. Kenapa? Saya tanya penyelenggara, karena memang urusan perizinan kita ruwet. Kalau kita baca netizen di sosial media baca begini, rupiah disalahkan rupiah turun, dolar menguat, yang disalahkan Taylor Swift. Apa pandangan Anda soal kemudian soal Taylor Swift dan kemudian Coldplay itu menjadi sorotan Presiden? Mungkin yang disoroti Presiden adalah lebih daripada kekesalan dia. Kok nggak bisa di Indonesia? Tadi beliau mengatakan, saya tanya ternyata masalah izin. Nah di sini gini Ros, yang kita harus juga lihat fundamental yang ada di Indonesia yang harus kita sama-sama perbaiki. Yaitu salah satunya alignment. Alignment antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga daerah. Nah ini menurut saya alignment programnya itu belum terjadi. Nah di mana sekarang ke depan ini kita harus ada alignment itu. Supaya apa? Sisi pemikiran eksekutif dan legislatif yang ada di pusat, provinsi, dan juga kabupaten kota harus mempunyai suatu alignment. Ya, maksudnya jadi polusinya bisa pas. Jadi, sama kan antara pusat sampai daerah. Ada alignment, betul. Kesamaan pandangan. Tetapi bicara soal konser, ini bukan melulu soal izin. Kita nggak punya tempat. Betul, Lucy. Kita mau di mana? Di GBK. Sintayong sudah marah. Sebaiknya GBK jangan tempat konser. Jadi sebelum kita memanggil artis dunia untuk manggung di Indonesia, siapkan dulu infrastrukturnya supaya artis dunia itu bisa main tanpa mengganggu sepak bola. Setuju. Infrastruktur satu hal, tapi tadi perizinan ini juga jadi masalah. Sebetulnya kalau bilang tempat, Ros, kalau kita serius semua ini tempat itu bisa di magic. You can create tempat misalnya seketika. Tapi kan hal-hal yang lain ini yang harus kita perhatikan gitu loh. Nah saya setuju infrastruktur dibangun buat konser, tapi kan sebetulnya kita punya kota-kota tuh beautiful. Coba Labuan Bajo misalnya. Coba kita buat sesuatu di sana, konser di pinggir pantai, ditutupi itu dulu. Nggak perlu juga dibangun dahulu. Of course kalau dibangun lebih baik. Itu ada suatu proses. Tapi untuk masuknya aja kalau ribet, bagaimana orang mau masuk? Itu yang tadi dibilang soal izinnya, alignment. Contoh. Ya, saya mau masuk ke sini. Litbang Kompas Pak Arsyad, survei kepemimpinan nasional yang dilakukan oleh Litbang Kompas 27 Mei hingga 2 Juni itu menunjukkan kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin di posisi tertinggi dalam 5 tahun kepemimpinan mereka, itu 75,6%. Dan ini jarang terjadi dimanapun di seluruh dunia. Di tahun terakhir, presiden yang harusnya bisa dibilang lame duck, tetapi justru menempati approval rating tertinggi sepanjang dia memimpin. Tetapi ketika itu didetilkan mengapa tingkat kepuasan tertinggi, terbesar adalah karena menerima bansos. Pertanyaannya adalah apakah ini bisa menjadi model kepemimpinan ke depan dan apakah ini baik untuk ekonomi kita? Bansos itu kalau kita bicara Pancasila ada yang namanya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.
bansos ada bagian daripada instrumen itu. Tapi pertanyaannya sekarang bukan lebih terhadap bansosnya, lebih terhadap datanya. Kita harus melihat bansos ini memang diperlukan untuk yang memerlukan. Tapi tepat sasarnya itu yang harus dilakukan. Nah inilah yang harus kita lakukan, pendataan ke depan yang lebih baik, yang supaya sasarannya tepat. Pertanyaan bansos sosial itu bisa bermacam-macam. Tinggal apa yang mau dilakukan. Memberikan apa? Memberikan ikannya, memberikan kailnya, atau apa. Nah tapi kalau bicara bansos tadi saya katakan lagi bahwa bagaimanapun kita negara yang memang keberagaman. Yang di kondisinya ada ekonominya baik sekali dan masih ada yang rendah. Kita harus melihat membantu yang ini. Nah hal ini tapi dengan cara tepat sasaran dan programnya yang tepat. Jadi kalau bicara bansos, saya itu bagian daripada yang saya katakan sebagai ekonomi Pancasila, ekonomi gotong royong kita. Tapi bukan berarti itu harus terus berlanjut karena harapan kita nggak ada bansos lagi. Yeah. Harapan kita ekonomi itu tinggi, kita menjadi sejahtera, nggak perlu ada bansos lagi. Tapi untuk menuju kesejahteraan itu, step by step kita harus perbaiki juga bansos tadi. Tapi buat dari sisi ekonomi, apakah menurut Anda ini cukup sehat? Tadi kalau kita bicara purely bansos saja, tadi tepat sasaran dulu deh yang kita lakukan. Pendataannya bagaimana? Nah makanya kalau saya lebih condong untuk fokus terhadap ekonomi growth tadi. Kenapa? Karena itulah yang kita harus fokuskan supaya apa? Supaya tadi yang namanya lapangan pekerjaan ada, yang namanya tadi untuk bicara bagaimana supaya kesejahteraan dari setiap orang di Indonesia ini memang punya kesetaraan. Itu yang penting. Nah sekarang ekonomi growth-nya, bagaimana kita memastikan kesetaraan di seluruh Indonesia. Bukan lagi di Jawa, tapi bagaimana di Indonesia Timur misalnya. Bukan hanya di Barat, tapi Timurnya bagaimana. Nah ini yang penting, economic growth dengan memastikan fairness terhadap growth tadi. Nah jadi balik-balik Rosi, saya bukan menginikan ini, tapi kita harus percaya diri kita dulu sendiri. Dan tadi bicara bagaimana kita ingin melakukan ke depan ini, seperti Kadin ini, sekarang kita menyiapkan white paper sebagai contoh. White paper itu apa sih? White paper kita sudah membuat peta jalan 2045. Karena tadi kita perlu nih buat ini semua. Karena seperti tadi peta skill aja kita nggak ada kalau kita nggak bisa memaparkan 2045. Lalu 5 tahun snapshot dari itu bagaimana? Nah inilah white paper yang kita buat. Kita meminta sekarang masukan dari semua daerah. Kita masukkan dari asosiasi, kita punya 200 asosiasi sektoral. Kita minta pendapatnya untuk apa? Memastikan kendala apa yang dihadapi sekarang ini. Nah dari itu semua harapannya white paper ini yang bisa juga kita ingin berbicara untuk memberikan kepada pemerintah selanjutnya. Kenapa? Di sini penting kesinambungan tadi. Nah, overall white paper dan tadi masukan yang kita lihat dari program Pak Prabowo ke depan, semuanya disatukan. Dari situ perlu alignment. Makanya saya katakan ini perlu ada orientasi. Untuk apa? Untuk si legislatif dan eksekutif. Oke. Karena tadi emang kelihatannya simple, tapi ini membuat wawasan supaya pemikirannya sama. Karena kita nggak bisa hanya pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi dan kabupaten yang harus bersama-sama. Ya, jadi contoh kalau zaman dulu, Bappenas kita tuh kuat banget. Dulu tuh Menko, kepala Bappenas, kayak gitu. Nah, ini penting nih. Kita harus ada supaya ada alignment di antara pusat dan daerah dan lebih lagi di antara kementerian. Supaya tadi semuanya berjalan ada. Tapi menjawab dengan pertanyaan saya tadi, karena bagaimanapun juga siapapun nanti yang ke depan memimpin terutama Pak Prabowo, ini akan menjadi salah satu model bagaimana approval rating itu bisa terlihat, dan ketika ditanya bagi yang memberikan penilaian rendah, kenapa? Karena tidak dapat bansos. Jadi ini cukup menjadi salah satu pertimbangan karena mengurangi bansos menjadi tidak populer di masa kedepannya. Pertanyaan saya sekali lagi, ini baik gak buat ekonomi? Tadi balik lagi Ros, bahwa keinginan kita tidak ada bansos akhirnya. Kenapa? Karena supaya kalau tidak ada bansos berarti kita ini sudah sejahtera. Sudah tidak ada lagi yang namanya kemiskinan. Dan itu adalah tujuan kita. Nah, jadi untuk itu saya lebih fokus ingin memastikan bagaimana memastikan ekonomi growth supaya ada kesejahteraan, supaya kemiskinan itu boleh dikatakan nol nantinya. Itu harus menjadi dream kita. Jadi fokusnya harus di sana. Akhirnya dengan sendirinya Ros, bansos akan berkurang. Di Pilpres 2024, Arsyad Rashid menjadi ketua tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD hingga nonaktif sebagai ketum Kadin. Kini saat Arsyad Rashid aktif kembali sebagai ketum Kadin,
muncul isu agar ia mundur dari jabatannya. Apakah ini bermuatan politis? Masih bersama saya Ketum Kadin yang juga pernah menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud di Pilpres 2024, Arsyad Rashid. Pak Arsyad, tadi kita sudah bicara soal ekonomi karena Anda jadi Ketum Kadin lagi setelah waktu itu nonaktif. Karena jadi Ketua Tim Pemenangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Sekarang jadi udah aktif lagi nih ya? Aktif. Udah aktif lagi. Aktif. Dan ya sekarang kita tadi kan lagi menyiapkan white paper untuk yang namanya pemerintah yang akan datang. Karena tadi penting sekali dan saya sangat setuju dengan apa yang Pak Prabowo katakan harus bergotong royong tadi. Itu harus. Pak Arsyad, Kadin ini kan sebenarnya partnernya pemerintah. Betul. Kadin itu nggak mungkin berseberangan dengan pemerintah. Karena itu bukan apa, Ros. Itu juga sudah ada undang-undangnya. Undang-Undang Kadin nomor 1 tahun 1987 yang mengatakan bahwa Kadin itu adalah mitra daripada pemerintah pusat, provinsi dan juga kabupaten kota. Itu undang-undang. Ketika Anda menjadi Ketua Tim Pemenangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan Presiden terpilih adalah Pak Prabowo, Anda menjadi Ketum Kadin, sementara Kadin ini dipersepsikan adalah satu perahu dengan Presiden yang terpilih misalnya. Apakah itu menimbulkan satu kecanggungan sendiri? Kalau saya nggak merasa canggung. Buat saya intinya adalah kita semua bekerja untuk Indonesia. Dan Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa beliau ingin bekerja dengan semuanya. Jadi kalau tadi saya nggak rumors apa yang ada gitu ya, tapi saya yakin tidak ada masalah politik di sini. Yang saya yakinkan adalah sekarang ini adalah bagaimana pokoknya Kadin ini itu suatu organisasi yang bukan istilahnya notaris loh. Ini adalah suatu kepres loh. Ini datang dari undang-undang loh. Jadi ini suatu lembaga negara independen mungkin dikatakan bisa begitu. Nah, tugasnya jelas sekali kok bagaimana menjadi mitra strategis pemerintah, memberikan advokasi kepada pemerintah, lalu juga bagaimana mengembangkan pengusaha-pengusaha dan menaikkan kelas pengusaha yang dari mikro ke kecil, menengah dan selanjutnya. Jadi kami di Kadin semua berjalan dengan baik-baik saja, semua berjalan dengan semua program yang kita miliki. Kita punya 5 years program di Kadin. Nah, di mana kita menjalankan prioritas itu gitu. Nah, bagaimana dengan anggapan bahwa ya karena Kadin adalah mitra pemerintah, makanya jadi ketum Kadin ya yang jadi tim sesnya Presiden elek dong. Bagaimana dengan anggapan itu? saya nggak tahu ya. Saya melihatnya nggak ada urusan itu. Buat saya adalah sekarang saya sudah balik ke Kadin. Pada waktu itu saya ambil cuti. Ini gini, 5 tahun sekali ada kompetisi. Ada yang namanya satu kayak turnamen, kompetisi, sudah selesai, sudah ada yang menang, dan secara hukum sudah Anda clear. hormati itu, kita semua hormati itu. Kita hormati semua, sudah kita jalankan tugas kita masing-masing. Saya balik ke Kadin dan Kadin itu adalah tadi mitra pemerintah dan apapun kita akan lakukan itu. Bukan berarti kita akan bilang yes terus, bukan. Pastinya dong memberikan masukan. Yang kita inginkan masukan yang positif, yang mengkritik dengan positif. Dengan apa? Memberikan masukan. Jadi bukan hanya teriak-teriak mengatakan, wah ini nggak benar ini. Enggak dong, kita berikan solusi. Makanya lebih banyak Kadin, coba mana permasalahan yang ada, lalu di situ kan kita punya asosiasi banyak. Dan kadang-kadang pandangan setiap asosiasi juga beda-beda loh Ros. Iya kan? Nah dari situ sekarang yang kita lakukan adalah, udah kita cari solusinya dong. Yang paling penting adalah solusinya. Bagaimana memberikan alternatif solusi. Itu yang kita berikan kepada pemerintah. Dan itu yang paling kunci menurut saya. Jadi apapun yang ingin kita ini kan Kadin ini siap membawa dan kita ini selalu siap untuk menjadi mitra strategis pemerintah dan selalu ada di situ. Ditanya atau ditanya, kami akan memberikan, mencoba mencari jalan. Ini ada masalah ini, mungkin solusinya bisa begini, mungkin bisa A, mungkin bisa B, mungkin bisa C. Disitulah terjadi pembahasan. Makanya balik-balik lagi, kami salah satunya yang percaya bahwa 8% tadi yang dikatakan Pak Prabowo, banyak yang mengatakan tidak. Oh. Saya mengatakan. Oh itu 8% jaket Anda? Itu 8%? Nah 8% ini mengatakan, karena saya percaya dengan itu. Oh pertumbuhan itu. Oh saya pikir angka 8 karena udah siap-siap gabung ke 08. Bukan, economic growth. Oh, economic growth. Pengen kan. Sekarang kan semuanya tuh tentang sinyal kan, isyarat. Jadi tapi kalau Rosi lihat waktu itu pun waktu itu kami juga melihat itu 8% dari dulu. Itu harus kita bilang. 8% dari dulu kita mengatakan harus 8%. Kenapa? Tadi bahwa harus optimis. Ya kan? Nah, tinggal sekarang bagaimana? Kita cari solusinya. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan, wah Ketum Kadin harusnya yang
satu perahu dengan presiden-elek. Ini adalah organisasi pengusaha. Soal politik harusnya tidak bawa. Anda ingin mengatakan urusan politik seharusnya sudah selesai dalam Pilpres kemarin. Sama sekali Kadin itu tidak berpolitik dan tidak bermain politik. Mungkin cuma satu politik mungkin, Ros. Politik kesejahteraan. Oke. Itu yang kita ingin lakukan oleh Kadin. Jadi Kadin itu bukan partai politik. Kadin itu tidak involved dalam politik. Makanya kenapa, Ros? Saya waktu pas cuti itu saya cuti. Saya keluar. Kenapa? Saya hormati itu. Saya tidak mau menodai yang namanya organisasi ini. Nah, jadi itu yang apa namanya suatu tanggung jawab yang diberikan dan saya harus memastikan itu tanggung jawab beban buat saya. Nah, sekarang udah balik kembali, Ros. Ya udah, sekarang everything is bagaimana memastikan sekarang perjalanan transisi yang smooth. Yang kedua paling penting adalah bagaimana 5 tahun ke depan. Makanya kita membuat white paper. Pengen nanti alignment gitu. Kalau enggak, karena gini Ros, 8% itu tidak akan bisa terjadi kalau tidak terjadi alignment. Karena pemerintah pusat harus bisa kerjasama provinsi dan pemerintah kota. Kuncinya apa? Policy. Good policy, good policy, good policy. Without good policy, akan sulit. Pak Arsyad Rashid, terima kasih. Terima kasih Mbak Ros. Sudah hadir di Rosi. Thank you. Dan 8% untuk Presiden ke-8. Untuk Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan Rosi. Saya Rosi Rasilalahi. Sampai jumpa Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV Independen Terpercaya.